reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Oh, I feel like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Radi Channel dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di Radi Channel yang selalu menyajikan tentang perjalanan wisata, baik wisata religi, wisata alam, wisata kuliner, dan wisata lain, tentunya yang tidak boleh Anda lewatkan. Tidak lupa saya doakan semoga Sobat Radi Channel semua tetap dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa, amin ya robbal alamin. Kali ini kembali saya akan berbagi dalam video wisata religi, yaitu tentang perjalanan ziarah aulia Jawa Madura tahun 2017. Acara ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 November tahun 2017 sampai dengan selesai dengan 110 jamaah dan 2 bus kendaraan. Seperti biasanya, acara diawali dengan doa bersama dan pengarahan sebelum keberangkatan di Masjid Darussalam, Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, guys. Dan setelah pengarahan atau doa bersama selesai, kami pun langsung menuju ke kendaraan yang sudah menunggu di jalan raya dan juga doa bersama sebelum berangkat. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam dari Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kalibening, dan Kecamatan Paninggaran, kami pun langsung menuju ke Kota Pekalongan, atau tepatnya ke area pemakaman Sapuro, untuk berziarah di makam seorang ulama yang sangat masyhur, yaitu Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Lokasi pemakaman Sapuro atau makam Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas berada di Jalan Madura, Sapuro, Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas dilahirkan di kota Hajran Hadramaut, Yaman pada tahun 1255 Hijriah. Oke, Sobat Radi Channel semua, setelah kita dari Kota Pekalongan, kita pun langsung menuju ke perjalanan selanjutnya, yaitu menuju ke Kota Demak. Dan kita menelusuri jalur Pantura, jalan yang menghubungkan Kota Pekalongan ke Kota Demak dan kota-kota besar lainnya di Jawa. Setelah menempuh waktu beberapa jam, kami pun sudah tiba di Kabupaten Demak, tepatnya di area parkir peziarah makam Raden Fatah.
dan kami pun langsung menuju ke makam Ratpada dari tempat parkir kendaraan ini dengan naik dokar atau andong, atau juga bisa naik ojek, di mana kita harus membayar dengan biaya tersendiri. Dari tempat ini menuju ke Masjid Agung Demak atau ke makam Ratpada tidak terlalu jauh guys, namun kita akan dibawa berputar untuk berkeliling melihat salah satu sudut keindahan kota Demak. Dengan satu titik nanti kita akan menuju ke Masjid Agung Demak atau ke makam Raden Patah yang lokasinya berada di sebelah barat alun-alun kota Demak. Ikan Reni, gimana Rahmat? Naik kereta kuda, tun tun tun, bangunan ketiga. Naik. Kemok sebuah. Terus ayo. Saya Mbak. Ada cara masuk karo.
di lokasi Masjid Agung Demak ini pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat, masih di hari Senin tanggal 6 November tahun 2017. Alamat Masjid Agung Demak ini berada di Jalan Kauman, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid Agung Demak adalah salah satu komplek masjid tertua yang berada di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Masjid ini diyakini dibangun oleh Wali Songo, penyebar agama Islam di Pulau Jawa, dengan sosok yang paling menonjol yaitu Sunan Kalijogo pada masa penguasa Kesultanan Demak pertama yaitu Raden Patah pada abad yang ke-15. Di dalam lokasi komplek masjid ini terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan Demak, termasuk diantaranya adalah Raden Patah yang merupakan raja pertama Kesultanan Demak dan para keluarga juga abdinya. Di komplek ini juga terdapat Museum Masjid Agung Demak yang berisi berbagai hal mengenai riwayat berdirinya Masjid Agung Demak ini. Setelah dari komplek Masjid Agung Demak, kami pun meneruskan perjalanan kita dalam perjalanan ziarah aulia dengan menuju ke makam Sunan Kalijaga yang lokasinya berada di Kadilangu. Raden Syahid atau Sunan Kalijaga adalah seorang ulama terkenal dan juga penasihat pemerintahan di era Majapahit pada masa Prabu Kertabumi, Kerajaan Demak, Pajang, dan juga Mataram awal. Ia juga termasuk dalam anggota Wali Songo. Selain sebagai ulama, ia juga menjadi seniman dan arsitek yang ulung. Salah satu media dakwahnya yang dikenal luas hingga sekarang melalui pentas adalah wayang kulit. Kesenian wayang kulit yang awalnya berisi kisah-kisah Hindu diganti oleh Sunan Kalijogo menjadi kisah-kisah yang berisi ajaran agama Islam. Contohnya yaitu Wayang Sadat dan Jamus Kalimasodo. Raden Syahid atau Sunan Kalijogo lahir pada tahun 1450 di Tuban, Majapahit waktu itu, dan beliau wafat pada tahun 1592 di Kadilangu, Demak. Dari Kabupaten Demak, kita pun langsung menuju ke Kabupaten Kudus, salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak, atau tepatnya di sebelah timur Kabupaten Demak. Di sini kita akan mengunjungi atau berziarah di makam seorang waliullah, yaitu Sunan Kudus, dan juga akan mengunjungi Masjid Menara Kudus yang satu lokasi dengan makam Sunan Kudus. Masjid Agung Menara Kudus adalah masjid kuno yang dibangun oleh Sunan Kudus sejak tahun 1549 Masehi. Lokasi saat ini berada di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ada keunikan dari masjid ini karena memiliki menara yang serupa bangunan candi serta pola arsitektur yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddhis, sehingga menunjukkan terjadinya proses alkulturasi dalam pengislaman di Jawa. Sobat semua, masih di Kabupaten Kudus. Setelah kita berziarah dan mengunjungi Masjid Menara Kudus, kita pun langsung melanjutkan perjalanan ziarah kita untuk menuju ke makam Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah satu seorang wali penyebar Islam di Jawa yang tergabung dalam kelompok Wali Songo.
Makam Sunan Muria merupakan salah satu bukti arkeologis yang berkenaan dengan masa awal perkembangan Islam di Jawa, khususnya di wilayah Kudus, Padi, dan sekitarnya. Makam Sunan Muria berada di puncak Gunung Muria, tepatnya di Desa Colo, Kecamatan Dawe, sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut, dan selalu ramai didatangi peziarah. Pengunjung harus melangkah ratusan anak tangga untuk mencapai kompleks makam atau dengan menggunakan ojek sepeda motor dari Terminal Colo. Sobat semua, hari ini adalah hari yang kedua perjalanan wisata religi kita, yaitu perjalanan Ziarah Aulia Jawa Madura tahun 2017, dan bertepatan dengan hari Selasa tanggal 7 November tahun 2017, tepat pukul 04.55 waktu Indonesia Barat. Masih menyusuri keindahan jalur pantai utara Pulau Jawa, guys, dengan keindahan pantainya dan juga keramian jalannya yang berliku-liku serta panorama pemandangannya yang sangat menakjubkan. Oke Sobat Radi Channel, saat ini kita sudah memasuki Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, dengan ibu kotanya adalah Kecamatan Tuban. Kabupaten Tuban terletak di pantai utara Jawa yang terdiri dari 20 kecamatan dan beribu kota di Kecamatan Tuban. Kabupaten Tuban mempunyai letak yang strategis, yakni di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah, dengan dilintasi oleh Jalan Nasional Dendels yang berada di jalur pantai utara. Kabupaten Tuban berbatasan langsung dengan Rembang di sebelah barat, Lamongan di sebelah timur, dan Bojonegoro di sebelah selatan. Pusat pemerintahan Kabupaten Tuban terletak 100 km di sebelah barat laut kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur, dan 210 km sebelah timur kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, Tuban dijadikan sebagai pelabuhan utama Kerajaan Majapahit dan menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam oleh para wali Songo.
Oke Sobat Radi Channel, saat ini adalah hari Selasa tanggal 7 November tahun 2017, tepat pukul 7:17 waktu Indonesia Barat. Kita sudah sampai di area parkir bus peziarah Makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban. Dan dari area parkir ini kita harus naik becak untuk menuju ke makam beliau yang letaknya agak begitu jauh dari tempat ini. Yang barang melaku apa? Jangan senangan melaku. Melaku pacar menerapu sih kita capu. Ayam berapa hal yo? Kalau saya Oke Sobat, saat ini kita sudah sampai di area pemakaman Sunan Bonang Kabupaten Tuban yang beralamat di Gang 4 Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi di Lasem, Majapahit dengan nama Raden Maulana Maktum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati. Beliau juga dikenal sebagai penggubah suluk Wicil dan tembang Tombo Ati yang masih sering dinyanyikan oleh banyak orang. Dalam hal pendidikan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Pata, dan Raden Husein. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishak, yaitu sewaktu bersama-sama dengan Raden Paku, Sunan Giri ke Malaka dan perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikjayaan yang menakjubkan. Bahkan masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit airnya. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 di Tuban, Kesultanan Demak pada waktu itu.
Masih di kota Tuban, sobat, kita pun melanjutkan perjalanan wisata religi kita dalam ziarah Aulia Jawa dan Madura. Dan kali ini kita akan langsung menuju ke makam Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi yang masih di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Perjalanan hanya memakan waktu puluhan menit saja dari makam Sunan Bonang untuk tiba di makam Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi. Misale kok diolokno karo masyarakat, dirasani karo masyarakat, ya iya wong isi. Menunggu yang media kok ora bisa. Sobat, saat ini kita sudah berziarah di makam Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi yang lokasinya berada di Desa Rembes Gesigarjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Setelah dari Kabupaten Tuban, Sobat Tradisen, kita pun akan langsung menuju Kabupaten Lamongan untuk nanti kita akan berziarah di makam Sunan Derajat. Sobat semua, saat ini kita sudah sampai di lokasi makam Sunan Derajat yang beralamat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Hasyim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bona. Setelah menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Di sana ia mendirikan pesantren Dalem Dhuwur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Makam Sunan Derajat dapat ditempuh dari Surabaya maupun Tuban lewat Jalan Raya Pos Anyar Panarukan. Dari kota Lamongan dapat ditempuh 50 menit dengan kendaraan pribadi.
Dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, kita pun meneruskan perjalanan kita untuk menuju ke Kabupaten Gresik, di mana kita akan berziarah di makam Sunan Gresik yang lokasinya berada di Jalan Malik Ibrahim, Gapura Sukolilo Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 Masehi. Beliau adalah pemimpin Wali Songo generasi pertama dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau dimakamkan di desa Gapura Sukolilo, Gresik. Setelah beliau wafat, kepemimpinan Wali Songo diteruskan oleh penggantinya yaitu Sunan Ampel. Maulana Malik Ibrahim dianggap termasuk salah seorang yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali Songo lainnya. Beberapa versi Buabat menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang. Daerah yang ditujunya pertama kali ialah desa Sembalo, sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km ke arah utara kota Gresik. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam di tanah Jawa bagian timur dengan mendirikan masjid pertama di desa Pasucinan, Manyar. Pertama-tama yang dilakukan ialah mendekati masyarakat melalui pergaulan. Budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Ia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Pemirsa, inilah suasana pada malam hari saat kami serombongan mau memasuki
pemakaman Sunan Giri yang berada di Gresik. Jalanan ini sangat menarik pemirsa, karena kita harus berjalan di tangga, dan ada beberapa ratus tangga untuk naik ke atas puncak bukit sana, atau tepatnya di lokasi pemakaman Sunan Giri. Sunan Giri merupakan buah pernikahan dari Maulana Ishaq, seorang mubalik Islam dari Malaka, dengan Dewi Skardado atau Dewi Sabodi, putri Prabu Menak Semuyu, penguasa wilayah Belambangan pada masa-masa akhir Majapahit. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 di Belambangan, Majapahit waktu itu, dan beliau wafat pada tahun 1506 di Giri Kedaton, Kesultanan Demak. Kemudian beliau dimakamkan di Kepumas, Gresik, Jawa Timur. Dari Gresik, perjalanan kita lanjutkan untuk menuju ke Pulau Madura, di mana kita akan menuju ke Kabupaten Bangkalan. Dan nanti kita akan berziarah ke makam seorang ulama, yaitu Syekh Khalil yang berada di Bangkalan, Madura. Dan inilah saat saya dan teman-teman dan jamaah lainnya melewati jembatan yang sangat fenomenal dan sangat menjadi kebanggaan bagi rakyat Jawa Timur dan bangsa Indonesia, yaitu Jembatan Suramadu. Jembatan Nasional Suramadu atau Jembatan Suramadu adalah sebuah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dengan panjang sekitar 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jalan yang melintasi jembatan ini sebelumnya merupakan jalan tol sejak peresmiannya pada Oktober tahun 2009 hingga Juni tahun 2018. Dan saat ini kita sudah berada di Kabupaten Bangkalan, Madura, atau tepatnya berada di Jalan Mertajasa, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, untuk berziarah di makam Syekh Khalil yang lokasinya berada di Masjid Agung Bangkalan, Madura ini. Syekh Khalil lahir di Kemayoran, Bangkalan, Madura sekitar tahun 1835 Masehi. Dan beliau wafat pada tahun 1925 di Mertajasa, Bangkalan, Madura. Masih dalam rangkaian wisata religi perjalanan ziarah Aulia Jawa dan Madura, kali ini kita sudah berada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, atau tepatnya di area parkiran peziarah Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Di sini kita akan berziarah di makam Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang lokasi pemakaman beliau berada di satu komplek.
Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi di Tambakrejo, Jombang, Hindia Belanda waktu itu. Kemudian beliau wafat tanggal 25 Juli tahun 1947 di Jombang, Indonesia saat beliau berumur 76 tahun. Beliau adalah seorang ulama sekaligus pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim lahir pada tanggal 1 Juni tahun 1914 dan beliau wafat tanggal 19 April tahun 1953. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, ayah dari Presiden RI yang keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan juga beliau adalah putra dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sedangkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lahir pada tanggal 7 September tahun 1940 dan beliau wafat pada tanggal 30 Desember tahun 2009. Gus Dur adalah politikus Indonesia dan pemimpin agama Islam yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat sejak tahun 1999 hingga 2001. Selain sebagai pemimpin organisasi Nahdlatul Ulama, ia juga merupakan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ia adalah putra Menteri Agama Wahid Hasyim dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ramani kali bayi dikumpul diangkat terus pahlawan nasional kali pemerintah Indonesia niko sing tanda di bendera niku. Setelah berziarah di 3 tokoh ulama yang berada di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, kami pun mengunjungi Museum Islam Indonesia yang lokasinya masih di satu area, yaitu di area parkiran peziarah Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan bangunan yang menyimpan koleksi dan informasi mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari terletak di kawasan wisata religi Makam Gus Dur, Desa Cukir, Kecamatan Diok, Kabupaten Jombang. Masyarakat dapat mengunjungi museum ini secara gratis setiap hari pada pukul 8:30 sampai dengan pukul 15:20 waktu Indonesia Barat. Selesai di Kabupaten Jombang, maka usia sudah rangkaian perjalanan wisata religi atau ziarah Aulia Jawa dan Madura tahun 2017 di Provinsi Jawa Timur. Dan berikutnya kita akan menuju ke Provinsi Jawa Barat. Namun kita akan singgah dulu di salah satu tempat atau makam ulama di Jawa Tengah, tepatnya yaitu di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk berziarah di makam Aulia Gunung Pring Muntilan. Makam Aulia Gunung Pring beralamatkan di Jalan Kiai Raden Santri, nomor 8, Karaharjan, Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Saat kami tiba di tempat ini, waktu telah menunjukkan pukul 20:30 waktu Indonesia Barat di hari Rabu tanggal 8 November tahun 2017. Makam aulia tersebut terletak di atas bukit dengan ketinggian kurang lebih 400 meter di atas permukaan laut, dan untuk mencapai puncak, para peziarah harus menaiki tangga yang cukup banyak. Di sini kita akan berziarah di makam seorang ulama atau seorang tokoh, yaitu Kiai Raden Santri, seorang ulama penyebar agama Islam di wilayah Magelang dan sekitarnya. Selain makam Kiai Raden Santri, di sini juga dimakamkan anak keturunan beliau seperti Kiai Kerapiak I, Kiai Kerapiak II, Kiai Kerapiak III, Kiai Harun, Kiai Abdullah Sajat, Kiai Gus Joko Rekso, Raden Muhammad Anwar AS, Raden Kuwait Abdul Sajak, hingga Kiai Dalhar, dan termasuk Kiai Ahmad Abdul Haq. Anak keturunan Kiai Raden Santri inilah yang kemudian menjadi ulama penyebar dan menjadi tokoh agama Islam di wilayah Gunung Pring hingga saat ini. Peran ini kini dilanjutkan melalui Pondok Pesantren Darussalam di Watu Congol, Magelang. Sobat Radi Channel, saat ini hari Kamis tanggal 9 November tahun 2017 pukul 05:34 waktu Indonesia Barat, dan kita pun sudah akan melanjutkan perjalanan di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat ini kita sudah berada di salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Ciamis, di mana kita akan berziarah di makam Prabu Haryang Kencana yang lokasinya di Situ Lengkong, Panjalu. Situ Lengkong ini memiliki panorama indah dengan luas sekitar 64 hektar. Pulau di tengahnya bernama Nusa Gede atau Nusa Larangan sebagai daya tariknya. Tempat tersebut selalu menjadi tujuan wisatawan saat berziarah sebagai peninggalan Prabu Boros Ngora yang merupakan Raja Panjalu, penyebar Islam di wilayah tersebut. Sebelum kita menuju ke makam beliau dengan naik perahu, kita bisa melihat-lihat berbagai macam souvenir yang terdapat di area ini. Terdapat banyak sekali kerajinan-kerajinan tangan, makanan, dan pedagang-pedagang lainnya yang meramaikan di area wilayah ini. Juga di foto nih. Saya mah paling takut sama itu. Ya, berapa tahun? Itu awalnya dari mana?
Nah, dari sini para peziarah harus naik perahu kecil kurang lebih 20-an orang, tentunya dengan tarif dan biaya tersendiri. Perjalanan hanya memakan waktu puluhan menit saja untuk sampai di pemakaman Prabu Haryang Kencana. Dengan ini maka berakhir sudah perjalanan wisata religi kita kali ini, yaitu perjalanan Ziarah Aulia Jawa Madura tahun 2017. Mohon maaf kami tidak bisa menampilkan seluruh video karena keterbatasan media kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan penyebutan nama. Akhirnya saya pamit mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tunggu video-video berikutnya, dan jangan lupa bagi sobat-sobat yang belum subscribe channel ini, segera subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar sobat semua selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Radi Channel. Akhirnya saya pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, 21. Pokoknya ditambahi lagi lah. Mengko kari-kari ini. Ya banyak ngurusi bu. Per orang biasa. Ya sekitar. Yoi. Weh, Mas, dia Pak Midun wedi pura ngono. Wedi pura. Oke, wis tunah apa gitu. Ya, wedi pura borong. Ya maaf loh. Nah, iya pada karo semen kok. Ngarang karena kalau pele yo. Awas itu kali coklat. Orang itu loh. Pak Marjo apa? Sekarang anu nih. Kemarin ya awal start dari Semarang terus menuju ke berapa tulis nih? Istiqlal mau ke Jakarta dari Istiqlal. Rosa Bali makan udon.